Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita ketemu kembali di channel edukasi dan motivasi. Ada hal yang dan sekarang dalam keadaan hujan ya teman-teman, jadi kita di depan rumah ini melihat hujan ya, Masya Allah. Hujan ini adalah merupakan nikmat yang disyukuri oleh setiap kita, dan salah satu hal yang seseorang itu ketika dia berdoa dan dikabulkan adalah atau kata lainnya waktu yang baik untuk berdoa itu adalah ketika hujan. Hingga doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'a. Teman-teman, kita berharap kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia di hari yang mulia ini. Baiklah, ada hal yang ingin kita sampaikan, yaitu masalah bijaksana. Dia adalah salah satu sifat dari sifat manusia, yang sifat ini sangat istimewa kepada seseorang. Bijaksana itu artinya dia bisa berpikir jernih di dalam sebuah permasalahan. Dia bisa mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Dia tidak terbawa oleh perasaan dan hal-hal lain yang bisa mendefinisikan bijaksana ini teman-teman. Yang jelasnya sifat bijaksana ini adalah sifat istimewa yang ketika melekat pada seseorang, maka orang ini akan menjadi orang yang dikagumi, dihormati oleh orang lainnya. Mungkin orang mengatakan bijaksana itu tergantung dari umur. Semakin tua seseorang, maka mestinya semakin bijaksana di dalam berbuat, bertingkah, berpendapat, dan seterusnya. Namun dalam kehidupan nyata kita teman-teman, ternyata tidak seperti itu ya. Karena kita saksikan di kehidupan nyata, ada orang betul sudah tua umurnya, rambut sudah putih dan seterusnya, tapi di dalam perbuatan tidak mengambil keputusan, dengan mengambil kebijakan ternyata tidak bijaksana. Maka betul orang yang sudah tua mestinya lebih bijaksana daripada yang muda. Kenapa? Karena lebih banyak pengalaman hidup, dan pengalaman itu mestinya membuatnya dia menjadi semakin bijaksana di dalam berbuat. Kenapa? Karena sudah ada contoh-contoh yang dilewati. Mestinya seperti itu. Walaupun ya secara umum memang keadaannya seperti itu, akan tetapi tidak semua, karena ternyata banyak orang tua yang tidak menjadi bijaksana di dalam berbuat ya. Subhanallah, banyak orang yang sudah tua umurnya namun tidak bijaksana. Masya Allah. Sapa dulu teman-teman, para penonton, sapa. Assalamualaikum gitu. Dapat kejebak. Itu ya teman-teman, Masya Allah. Mudah-mudahan dan mestinya seseorang itu menjadi bijaksana. Bagaimana cara supaya kita selalu bijaksana di dalam berbuat? Hal yang paling penting adalah seseorang ketika ingin memiliki sifat bijaksana ini, yang perlu dalam hatinya teman-teman adalah dia selalu berpikir positif. Jadi apapun yang menimpa dirinya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya, atau dalam kehidupan rumah tangga, tetangga, dan seterusnya, di dalam tempat kerja, di kantor, maka hendaknya dia selalu berpikir positif. Orang yang selalu berpikir positif teman-teman, maka secara otomatis perbuatannya itu akan bijaksana di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil sebuah langkah, maka dia akan bijaksana di dalam mengambilnya. Kenapa? Karena dia selalu berpikir positif. Kemudian yang kedua, orang yang bijaksana juga di dalam berbuat adalah dia tidak terpengaruh terhadap pujian dan celaan orang lain. Ya, dia memikirkan dengan bagus. Artinya segala yang dia ambil dari keputusan itu dia pikirkan dengan logis, sesuai dengan akal sehat dan seterusnya. Yang jelasnya sifat bijaksana ini teman-teman adalah sifat yang perlu sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, dan dia adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Coba kita bayangkan kalau seandainya di dalam setiap keputusan kita tidak bijaksana di dalam mengambilnya, maka seolah-olah ini kita seperti orang yang zalim, ya, tidak adil dan seterusnya. Karena orang yang bijaksana itu teman-teman, di dalam keputusan langkah yang dia buat, dia akan selalu adil. Dia selalu adil. Makanya sangat pentingnya kepada dalam kepala keluarga, bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya, dia harus bijaksana. Dia harus selalu berbuat adil.
Kapan dia tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan kepada anak-anaknya, ya, generasi-generasinya, maka dia akan dianggap zalim. Dia dianggap tidak adil oleh anak-anaknya. Maka ini sifat yang sangat penting yang dimiliki oleh seseorang. Dan kalau seseorang, ya, dianggap oleh anak-anaknya tidak adil atau zalim, maka wibawanya di hadapan anaknya itu akan runtuh. Ya, kita akan mungkin di pertemuan waktu yang lain insya Allah kita akan sebutkan tentang wibawa itu sendiri. Dia adalah salah satu dari sifat manusia. Baiklah teman-teman, itu dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bijaksana di dalam keputusan yang kita ambil, langkah yang kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.